Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terorisme dalam dunia keislaman. Apa itu terorisme? Terorisme memiliki makna yaitu pemakaian kekerasan secara sistematis untuk mencapai tujuan politik, merebut, mempertahankan, atau menerapkan kekuasaan. Yang kedua, keseluruhan tindakan kekerasan, penyanderaan warga sipil yang dilakukan sebagai organisasi politik untuk menimbulkan kesan kuat atas suatu negara, negaranya sendiri maupun negara lain. Yang ketiga, sikap menakut-nakuti. Yang keempat, penggunaan kekerasan dan intimidasi, terutama untuk tujuan-tujuan politik. Yang kelima, kekerasan yang sangat jelas ditujukan pada warga sipil yang dipilih secara acak dalam usaha menimbulkan rasa takut yang menyebar kemana-mana dan karena memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Unsur-unsur yang terdapat dalam terorisme adalah yaitu tindakan yang disengaja untuk menimbulkan ketakutan. Yang kedua, tujuan atau kepentingan yang akan dicapai oleh pembuat ketakutan dengan tindakan itu. Yang ketiga, korban tindakan itu tidak selalu berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai. Terorisme dalam fikih. Pembahasan mengenai terorisme tidak terdapat secara sendiri dalam kitab-kitab fikih lama. Biasanya pembahasan mengenai terorisme terdapat dalam pasal atau bab tentang pembegal, yaitu qata'ul thariq, dan selalu berkenaan dengan hukuman atas pelakunya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, jika menakut-nakuti orang yang lewat di jalan dan tidak mengambil harta, maka hukumannya adalah dibuang ke tempat yang jauh. Hukum terorisme. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Dan di dalam sebuah tafsir Al-Jalain dinyatakan bahwa hukum dibunuh merupakan hukuman bagi orang yang membunuh, penyaliban untuk orang yang membunuh, dan mengambil harta, potong tangan untuk yang mengambil harta, tapi tidak membunuh, dan pembuangan untuk orang yang hanya menakut-nakuti dikategorikan dalam pembuangan. Faktor permasalahan terorisme. Faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan teroris atau bergabung dengan kelompok teroris sangat variatif. Di antaranya adalah faktor psikologis, ekonomi, politik, religius, dan sosialis. Sejumlah ilmuwan seperti Ken Laney, Koch, dan Thomas C. Vigel bahkan memasukkan faktor fisiologis. Dalam pendekatan terakhir ini, seseorang lahir dengan ciri-ciri personality tertentu yang kelak akan mengantarkan dia menjadi teroris. Dia hanya membutuhkan pancingan luar untuk meledakkan ciri fisiologis menjadi faktor pendorong terorisme. Jadi sangatlah terlihat simpel dan terlihat ironis mengaitkan terorisme pada satu faktor saja seperti dalam agama Islam. Pendekatan yang digunakan mengenai masalah terorisme yaitu pendekatan historis. Yang A, akibat kekecewaan politik pada
persoalan Piagam Jakarta yang tidak bisa dijadikan dasar negara. Kelompok yang diketuai oleh Kartosuwiryo ini tetap berkeinginan menjadi Indonesia sebagai negara Islam atau paling tidak mendirikan negara Islam di Indonesia. Penentangan terhadap pemerintah RI mulai dari demo sampai pemberontakan terus dilaksanakan oleh kelompok ini. Yang selanjutnya, akibat tekanan politik Orde Baru, kelompok ini memang berbeda dengan kelompok pertama, tapi benih-benih perlawanan terhadap pemerintah Indonesia sudah muncul. Benih tersebut menemukan ladangnya ketika orang semisal Abu Bakar Bashir kembali dari Malaysia, tempat di mana dia mendapatkan didikan yang matang untuk menjadi Muslim garis keras. Yang selanjutnya memang dibentuk oleh aparat pemerintah Indonesia. Terinspirasi oleh gerakan revolusi Iran 1979, kelompok ini lebih dominan di kampus daripada di luar. Kelompok ini mengatakan bahwa ideologi Timur Tengah revolusi Iran, Ikhwan Muslimin, adalah yang paling baik diterapkan di Indonesia. Faktor pembelajaran Islam ala kampus sekuler sebagai imbangan liberalisasi kampus Islam. Pematangan merangan ini melalui beberapa media, organisasi massa maupun politik. Ormas yang dimaksud adalah seperti Laskar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia, sedangkan media politik disalurkan lewat partai yang berslogan Islam. Selanjutnya, akibat sentimen agama, anggapan bahwa agama yang dianut paling benar menyebabkan pandangan yang minor tidak respect terhadap agama lain dan penganutnya, dengan sikap yang lebih ekstrim terhadap agama lain dan penganutnya. Sebagai bagian dari organisasi transnasional, globalisasi ternyata merambah juga pada penyebaran ideologi dan paham politik. Ahmadiyah di India, Darul Arkam di Malaysia, Hizbut Dakwah Islamiyah di Irak, Ikhwan Muslimin di Mesir, ternyata bukan hanya disebarkan di negara-negara di mana organisasi ini didirikan. Mereka ingin menyebarkan ideologi mereka di seluruh dunia termasuk Indonesia. Berangkat dari kekecewaan politik, ekonomi, monopoli dan kesenjangan sosial juga rentan menimbulkan gejolak kekerasan, terkadang sampai pada tindakan teror. Sumber Salsabila Aprilia 2019, isu-isu kontemporer dalam Islam, Jember Kompasiana Beyond Blogging. Mungkin cukup sekian pemaparan penjelasan dari saya. Apabila banyak salah kata atau kalimat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.